Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat serta selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada hari ini kami kembali menyapa saudara dimanapun berada pada saat ini. Semoga pada hari ini adalah hari yang paling sukacita bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu pada hari ini dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita memuji Tuhan dalam satu lagu pujian untuk mengawali seluruh kegiatan kita dan juga dalam menyambut firman Tuhan pada hari ini. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Engkau masih mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Memberikan kami kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, untuk kami boleh pakai dalam satu hari ini. Untuk bekerja dan menjalani kehidupan kami. Dan sebelum kami mengawali seluruh pekerjaan kami, kiranya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya itu yang menolong kami, yang menguatkan kami untuk dapat berjalan dalam kehendak Tuhan melalui kehidupan dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret 2022, tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6, dikatakan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Atong patutoru hamuma dirimuna, tutoru ni tangan ni debata, nagugui, asa dipatibbo hamu ditikinai. Demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Inilah yang menjadi topik pada renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam kehidupan manusia umumnya ada tersimpan sifat-sifat alamiah yang selalu melekat dalam hidupnya, yaitu
kecenderungan untuk tinggi hati dan sombong. Menilai diri lebih hebat dari orang lain dan juga menganggap rendah orang lain. Terkadang juga kebanggaan atas potensi yang pernah kita capai dan juga rasa hormat yang kita terima, terkadang itu juga dapat membuat pandangan kita kabur terhadap kuasa dan juga pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Sering sekali manusia itu bermegah seolah-olah semua pencapaian, keberhasilan, apa yang dimilikinya sekarang, itu semua karena usaha dan kemampuannya. Manusia sering lupa diri bahwa semua yang dimilikinya sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan. Dan itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Hal itulah yang membuat manusia sangat sulit untuk mau merendahkan dirinya. Dan dalam ayat 5, dalam nas ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Hal itu juga boleh kita lihat bahwa orang-orang yang congkak dan tinggi hati dikatakan merupakan kekejian bagi Allah. Sehingga orang yang sombong tidak akan luput dari hukuman. Biasanya orang yang rawan diserang kesombongan adalah orang yang memiliki potensi dan juga talenta yang hebat. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Sebab iblis tidak suka kalau kita memakai semua potensi yang ada dalam kehidupan kita ini, dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan. Dia akan berusaha menebarkan dan menanamkan benih kesombongan di dalam hati kita. Dan ingatlah, kesombongan itu merupakan awal dari sebuah kehancuran. Untuk itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, setiap orang Kristen, supaya hidup di dalam kerendahan hati. Rendah hati adalah sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan diri. Dan kita juga perlu mengoreksi hidup kita dan menyelaraskannya dengan standar kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kita masih bermegah atas kelebihan yang kita punya? Dan menganggap bahwa semua pencapaian, keberhasilan, apa yang kita miliki sekarang, semuanya itu karena usaha dan kemampuan kita sendiri? Ingatlah bahwa semua yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati dan menggunakannya. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk disombongkan. Lalu bagaimana kita dapat menghindari dosa kesombongan itu? Firman Tuhan hari ini berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita mampu merendahkan diri kita di hadapan manusia dan terlebih di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menurunkannya. Sebab dialah sumber kehidupan dan juga kekuatan kita. Dan kita boleh melihat beberapa tokoh Alkitab yang mungkin sebagai contoh bagi kita yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Seperti Abraham misalnya, dia tetap menghargai, mengasihi, dan tidak arogan terhadap orang lain. Yang kedua, Yusuf. Dia rela mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap saudara-saudaranya yang sudah menjualnya kepada saudagar dari Midian. Dia difitnah oleh istri Potifar, dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya, dan pada saat itu ia ditinggikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dimana hidupnya hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati harus menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, mari merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, terlebih dalam kehidupan kita yang begitu banyak pergumulan dan perjuangan. Jangan pernah mengandalkan apa yang ada pada kita, tetapi andalkanlah Tuhan dalam keterpurukan hidup yang kita alami, supaya kita diangkat dan ditinggikan, dan kita juga beroleh keselamatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami mau merendahkan diri kami di hadapan tangan Tuhan yang kuat, yang akan selalu menopang, menuntun kami, dan juga ajari kami Tuhan untuk tidak menyombongkan diri kami atas semua keberhasilan dan pencapaian, dan juga atas apa yang ada dalam kehidupan kami sekarang ini. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kehidupan kami ini boleh sesuai berjalan dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa pada hari ini kepada jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Dan juga ketika ada yang terbaring lemah oleh karena sebuah penyakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga menjawab setiap pergumulan dan doa mereka untuk kesembuhan yang akan mereka terima dari Tuhan. Dan juga pada hari ini Tuhan, sertai juga para jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang hendak berangkat bekerja ataupun yang sedang melakukan pekerjaan mereka, yang juga di dalam perjalanan untuk menuju suatu tempat, kiranya Tuhan menghindarkan dari segala mara bahaya. Agar dalam satu hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita melakukan pekerjaan kami. Dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman-Mu ini juga memberikan kekuatan bagi kami, untuk memberikan kami sukacita ketika kami menghadapi duka cita. Agar kami tetap boleh setia dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami juga dalam setiap pelanggaran kami, agar kami boleh menerima berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam melakukan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.